Siapa konten kreator paling bersinar di tahun 2024? Apakah Atta Halilintar, Ria Ricis, Chandra Leo, Reza Arab, Fuji, Iben, Selos? No. Buat gua, konten kreator yang paling naik daun, paling bersinar di Indonesia tahun 2024 ini, tak lain tak bukan adalah Bob Saputra. My name is Bobby. I'm Bobby. I'm Bobby. Bobby. I am Bobby. I'm Bobby Saputra. I am Ya, kalian lihat sendiri videonya muncul di mana-mana, di Instagram, TikTok, YouTube, dan kita bisa bilang engagement-nya gila, bos. Ya, dia dalam waktu singkat bisa mendapatkan 320.000 follower. Dan itu instan. Dan gue untuk ngumpulin 320.000 follower itu susah banget, sumpah. Itu baru di YouTube doang. Dan gue kira kalau tahun ini ada rewind ya, Bobby Saputra wajib masuk. Ya, dari konten-kontennya kita mendapatkan informasi kalau dia ternyata anak pemiliknya Aqua Indonesia. Oh, salah satu dari 10 keluarga terkaya di Indonesia gitu. Ada juga rumor yang bilang kalau dia itu keluarga terkaya nomor 2 di Indonesia. Old money, crazy rich, mantan pacarnya Taylor Swift, dan lain sebagainya. Dan kalian tahu apa yang lebih gila dari itu semua? Yang lebih gila dari itu semua adalah semua hal tadi yang gue sebutkan merupakan sebuah kebohongan. Dia bukan anak pemilik Aqua, dia bukan berasal dari orang terkaya nomor 7 atau nomor 2 di Indonesia, dia nggak punya istri 2, bahkan nama aslinya bukanlah Bobby Saputra. Rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of you buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Oke, jadi aslinya orang ini penipu, bang, scammer, bang. Wah, skandal nih, wah gila nih. Itu sabar dulu, sabar. Tonton dulu videonya. Jangan langsung ambil kesimpulan cuman dari intro ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue minta kalian subscribe dulu channel ini cepat karena rasanya tanggung banget ya. Bentar lagi kita 1 juta subscriber. Jadi silahkan subscribe. Kalau kalian punya 1000 akun subscribe. Oke? Lanjut. Gini, satu hal yang perlu gue jelaskan di awal, dia bukanlah scammer, dia bukan penipu, dan jangan samain kayak orang-orang dulu yang ngaku kaya tapi ternyata punya niat busuk di baliknya. Dia juga nggak jualan apapun, motifnya juga nggak ada yang buruk satupun, dia bukan penipu, dia bukan penjahat, justru sebaliknya dia adalah seorang yang jenius dan berbakat. Nggak sembarang orang bisa bikin konten flexing tapi nggak dibenci, artistik, menghibur, dan edukatif. Ya, dia sangat mahir memainkan karakternya, play karakter, dan bisa stay karakter dalam waktu yang lama. Bobby's a funny story. When I started walking down the stairs, and it's my friend's wedding, and I walk down the stairs and I look at all these like super well-dressed, perfect skinned Chinese Indonesians. And I thought these guys are so detached from reality. I wonder if they know what's going on in the real world because they all live in their little homes. They're not allowed out. They have like these credit cards and they have to do whatever their parents tell them. And I'm just like, wow, I bet one of them is called Bobby. Bobby, if you're watching this video, I'm your biggest fans. I'm watching every single video you made. Hope someday I can meet you and please allow me to take a picture with you lah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kalian benar-benar pengen tahu dulu siapa sih sebenarnya Bobby Saputra. Oke, gue melakukan riset dan menemukan banyak informasi tentang beliau yang sangat-sangat menarik untuk kita pahami dan bahas. Tapi di sini kita kasih batasan dulu nih. Yang bakal gue bahas adalah informasi-informasi yang memang beliau sendiri yang sampaikan di publik secara terbuka. Jadi gue nonton banyak banget konten yang udah dia buat dari dulu. Dan podcast yang selama ini dia jalani buat memahami siapa sebenarnya Bobby Saputra ini. Dan kalau kalian harus nontonin satu-satu kan capek. Ya udah, maka gue wakilkan gitu. Dan yang nggak pernah beliau share urusan personalnya, urusan pribadinya, urusan penghasilannya, jumlah kekayaannya, itu menjadi sesuatu yang nggak akan kita bahas di konten kali ini. Jadi ngerti ya? Oke? Mari kita lakukan. Langsung aja, nama asli beliau itu adalah Ben. Dan lo tahu, dia jadi konten kreator itu udah lama banget. Bahkan lebih lama dari gua. Sebagian besar kontennya itu soal makanan, soal kesehatan, soal bentuk badan, dan lain sebagainya. Dan pengantar yang digunakannya dalam konten yang biasa dia buat sebelum dia populer sebagai Bobby Saputra ini, itu pakai bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena Ben menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di Eropa, Pak. Kalau nggak salah dia lahir di Jerman, tapi gedenya di Inggris. Orang tuanya itu
warga negara Indonesia. Dia lahir dari keluarga Chinese Indo. Nah, selama jadi content creator, sebenarnya band ini beberapa kali viral, tapi kita nggak sadar itu dia, gitu. Ada yang dari mulai mukbang Indomie yang pedas, sampai ada satu video, dan itu ditonton jutaan, yang mana orang makan pedas sampai budek. Nah, itulah si band, gitu. Tapi kita nggak tahu itu Bobby Saputra, dan view-nya sangat-sangat tinggi. Okay, of all feelings I've ever had in my life, that's the worst. Bicara soal pendidikan dan karir, bisa gue bilang dia ini punya CV yang sangat-sangat mengkilap dan mentereng. Dia lulusan Le Cordon Bleu, sekolah masak yang sangat prestis di dunia, dan pernah kerja di Etihad. Nah, waktu gue riset, dia bahkan pernah membuatkan masakan untuk artis dunia sebesar Adele. Nah, ternyata kehidupan aslinya itu tidak kalah mengagumkan dari karakter yang dia buat, ya kan? Keren kan? Lu masakin Adele, apa yang nggak keren coba? Nah, setelah itu dia bekerja sebagai head of content-nya TikTok, urusan bisnis, dan pernah menjadi head content di perusahaan yang lain. Semua ini, gue bisa bilang ke kalian, gue nggak tahu seberapa kaya seorang band, atau apakah band dan Bobby itu sebenarnya punya kekayaan yang sama. Tapi yang jelas, dia lahir di Eropa, gede di Eropa, kerja di Etihad, lulusan sekolah masak terbaik, pernah jadi kokinya Adele, head of kontennya TikTok. Rasanya aman untuk kita mengatakan bahwa dia berasal dari latar belakang keluarga yang berada, gitu. Seberada apa ya kita nggak tahu. Dengan semua latar belakang tadi serta networking yang dia miliki, membuat jenis konten yang luar biasa seperti yang sekarang dia buat, itu jelas bukan sesuatu yang mustahil, ya kan? Nah, selanjutnya kita bahas kontennya. Lu sadar nggak sih kalau konten band itu unik dan formulanya gila, gitu? Gini. Lu analisa gimana sih biasanya respon penonton ketika ngeliatin konten yang isinya flexing kekayaan dan harta benda gitu. Ya, walaupun ada yang suka, di sisi lain pasti banyak yang kesal dan curiga. Indra Kents misalnya, ya kan? Nah, sedangkan band ini berbeda nih. Dia flexing, sangat-sangat flexing bahkan. Tapi malah dicintai dan disukai orang-orang. Dia flexing jam tangan, mobil mewah, kehidupan mewah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa dia disukai? Pertama, alasannya adalah motif. Kalau beberapa orang sebelumnya melakukan itu dalam tujuan branding, scam, atau penipuan. Sedangkan band untuk kebutuhan entertain. Kedua, kita harus paham jenis konten yang dibuat oleh band ini adalah satir komedi, Pak. Dia memparodikan atau menunjukkan atau membuat kehidupan anak-anak konglomerat menjadi komedi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Misalnya istilah kayak dia bilang, oh professional son, dia nggak bekerja, dia cuma memotivasi pegawai-pegawai kantor bapaknya supaya dapat duit, dia nggak punya waktu untuk bapaknya dikasih perusahaan dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang lucu dan kita ngerasa, oh iya, mungkin mereka memang hidup seperti itu dan menghibur semua orang. Itulah yang dilakukan oleh band. Dan yang harus kita ingat, band sangat-sangat disiplin dalam menjaga skripnya. Dia selalu memulai, hai, I'm Bobby Saputra. Jadi itu secara marketing nih, itu selalu teringat sama kita nih. Ketika kita dengar, hai Bobby Saputra, apalagi yang dia lakukan. Terlebih lagi, komedi di dalamnya itu classy banget gitu. Dialog-dialog yang dia lakukan, narasi yang dia lakukan, orang-orang yang dia temui. Salah satu orang terkaya di Indonesia, dia bilang sebagai drivernya, dia ngasih mobil Ferrari gitu ke orang, dia tinggalin kuncinya itu tuh. Ya, humor-humor yang emang melekat. Humor-humor yang nggak murahan, tapi benar-benar bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Itulah kenapa gue bilang kontennya band ini sendiri pun jenius, Pak. Gitu. Dan yang melengkapi semua itu adalah kemampuan aktingnya juga sangat luar biasa. Dan ini jadi sangat masuk akal. Kenapa demikian? Karena band sendiri itu menempuh sekolah akting di London, di Inggris. Jadi dari informasi yang gue dapat, dia emang ngambil sekolah akting dan belajar akting di situ. Dan hebatnya ketika dia diundang podcast atau dia diwawancari oleh orang lain, dia masih bisa tetap stay on karakter. Karena kan kalau podcast kan nggak ada skrip ya, dan lu harus nyesuaiin pertanyaan-pertanyaan orang, dan lu harus menjadi seseorang yang bukan lu gitu. Dia band, tapi dia harus menjadi seorang Bobby Saputra. Dan gue sangat merekomendasikan kalau kalian menemukan podcast dia di YouTube, coba didengarkan karena banyak sekali edukasi dan ilmu yang bisa lu dapetin. Entah itu soal masakan, restoran, marketing, konten, pembuatan konten, sampai dengan acting. Gitu. Nah, sebelum gue tutup, satu hal yang menarik lagi dari konten-konten populer yang dibuat oleh si band ini adalah itu menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia sebetulnya. Because obviously it's sarcastic. Yeah, yeah. Or do you think people really think Oh, you're... 100%. People think it's real, yeah. Oh, wow. Even my friends, bro. Some of my closest friends are like, dude, you're like super, super rich. I'm like, no, dude. I'm like a normal European person who'd be happy with 2,000 euros a month. Like, I'm
I have no luxury, nothing. I don't even have a car. I have nothing. And like, I would be happy living with $2,000 every single month for the rest of my life. And I wouldn't even be like, oh no. Mau gimana pun kita ngomong ya, orang Indonesia itu sangat suka hal-hal yang sifatnya material. Hal-hal yang terlihat wah, sesuatu yang selama ini mereka cita-citakan, mereka idamkan, dan mereka lihat visualisasinya, itu membuat, wah ini enak nih, menarik. Itulah kenapa konten-konten flexing selalu laku ya. Dan Ben, uniknya adalah hal yang selama ini salah nih cara ngelolanya oleh konten-konten kreator yang lain atau orang-orang yang lain, entah karena motifnya emang salah, entah karena dia emang nggak punya pengetahuan sedikit pun tentang PR atau branding. Ben ini unik dan jadi satu-satunya yang bisa mengkapitalisasi itu dengan sangat baik. Dan ya, satu lagi yang kita bisa lihat dari konten-kontennya Ben adalah respon masyarakat, kayak gue bilang, yaitu ternyata masih banyak loh masyarakat yang benar-benar ngerasa Ben ini nggak lagi berkomedi, dia itu beneran anaknya orang yang punya aqua. Padahal kan ngecek fakta kayak gitu nggak sulit sama sekali ya, tapi ya itulah netizen kita, itulah masyarakat kita, dan itulah kenapa pendidikan jadi sangat penting di Indonesia gitu. Kadang ya gue heran aja gitu ketika nonton dia di Instagram atau TikTok, wih beneran ya, wah emang enak ya lu punya aqua jadi bisa kayak gini-gini dan lu sombong lagi. Wah PR kita banyak sekali Pak. Nah itu aja konten kali ini ya, mungkin agak sedikit santai, dan gue rasa kita emang butuh konten-konten santai kayak gini ya, jangan berat-berat terus lah, capek juga. Oke, semoga konten ini bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya, see ya.